Bayangkan seandainya seseorang merasa aman karena mengira dirinya hanya akan mendapatkan azab kubur yang ringan. Tetapi, apa arti ringan jika ternyata siksa itu terus-menerus, tanpa henti, dan tidak ada jeda sedikit pun? Kita seringkali salah mengartikan kata ringan, seakan-akan itu berarti mudah ditahan, padahal dalam perkara akhirat, yang paling ringan pun sudah cukup membuat manusia menjerit tiada akhir. Inilah yang membuat topik ini begitu penting. Banyak orang yang lalai, mengira bahwa asal tidak melakukan dosa besar, mereka akan baik-baik saja. Padahal, Nabi menjelaskan bahwa ada azab kubur yang paling ringan, namun tetap terasa pedihnya sepanjang waktu. Jika yang paling ringan saja sudah begitu menyiksa, bagaimana dengan azab yang lebih berat? Kita perlu menyadari, kubur bukan sekadar tempat berdiamnya jasad, tetapi sebuah fase awal dari perjalanan panjang menuju akhirat. Disitulah manusia merasakan balasan pertama atas amalnya, baik itu nikmat atau azab. Dan seringkali, apa yang dianggap sepele di dunia, justru mendatangkan siksa yang tak terbayangkan di alam kubur. Di dalam hadis, disebutkan tentang seseorang yang disiksa karena perkara yang dianggap ringan oleh manusia. Azab itu bukan hanya datang sekejap, tetapi berlangsung selama kubur menahan jasadnya, sampai tiba hari kebangkitan. Ini artinya, bukan 1 jam, bukan 1 hari, melainkan berbulan, bertahun, bahkan berabad, selama dunia belum kiamat. Maka dari itu, jangan pernah meremehkan dosa yang tampak kecil. Karena bisa jadi, dosa itu termasuk penyebab datangnya azab kubur paling ringan yang ternyata amat pedih. Rasulullah telah memperingatkan umatnya agar berhati-hati, sebab yang ringan saja sudah membuat manusia tidak sanggup menahannya. Video ini akan mengupas tentang apa sebenarnya azab kubur paling ringan itu, bagaimana Rasulullah menggambarkannya, serta mengapa ia tetap begitu menyakitkan meskipun disebut ringan. Kita akan melihat betapa sebenarnya tidak ada azab akhirat yang bisa dianggap enteng. Semoga dengan menyelami pembahasan ini, hati kita terguncang, mata kita terbuka, dan langkah kita berubah. Karena siapapun tidak akan mampu menghadapi azab kubur seorang diri. Satu-satunya jalan keselamatan hanyalah kembali kepada Allah, dengan taubat, amal saleh, dan kesungguhan dalam meninggalkan dosa. Azab kubur paling ringan menurut hadis. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah bersabda bahwa azab kubur paling ringan adalah seseorang yang memakai sandal dari api neraka, lalu otaknya mendidih karenanya. Bayangkan, hanya dengan sesuatu yang dianggap kecil, sepasang sandal, sudah cukup untuk membuat kepala manusia mendidih tanpa henti. Rasulullah menjelaskan hal ini bukan sekadar perumpamaan, melainkan kenyataan yang menimpa sebagian manusia di alam kubur. Mengapa disebut yang paling ringan? Karena jika dibandingkan dengan azab lain yang lebih dahsyat, seperti disempitkan kuburnya hingga tulang-tulangnya hancur, atau dipukul dengan palu besi sampai tenggelam dalam jeritan, siksaan sandal dari api itu berada pada level paling bawah. Namun, tetap saja, bagi manusia, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan. Siksaan paling ringan di akhirat tetap jauh lebih berat daripada penderitaan terparah di dunia. Hal ini menunjukkan perbedaan skala penderitaan antara dunia dan akhirat. Di dunia, orang bisa terbakar api, bisa kepanasan, bisa tersakiti. Tetapi di alam kubur, panasnya api neraka jauh melampaui apapun yang pernah manusia rasakan. Bahkan panas matahari yang membakar kulit pun tidak ada artinya dibanding bara neraka yang membuat otak mendidih. Rasulullah ingin mengingatkan kita bahwa jangan sekali-kali merasa aman dengan dosa kecil. Karena bisa jadi, dosa itu yang menyeret kita kepada azab kubur paling ringan ini. Perkara yang dianggap sepele, seperti meremehkan salat, melalaikan wudu, atau membiarkan lisan menyakiti orang lain, mungkin cukup untuk menjerumuskan seseorang dalam siksa yang tak berakhir. Lebih menakutkan lagi, siksaan ini bukan sekadar berlangsung 1-2 menit, melainkan selama waktu yang Allah kehendaki. Artinya,
seseorang yang mendapatkan siksaan ringan itu akan terus merasakannya hingga hari kiamat tiba. Jika kiamat masih ribuan tahun lagi, maka ribuan tahun pula ia menanggung penderitaan tersebut tanpa jeda. Inilah yang membuat kita harus benar-benar merenung. Jika yang paling ringan saja sudah membuat manusia tersiksa tiada henti, bagaimana dengan azab yang lebih berat? Jika hanya karena sandal api otak bisa mendidih, bagaimana dengan mereka yang disiksa dengan cara lebih mengerikan? Pertanyaan ini seharusnya cukup untuk mengguncang hati setiap orang yang masih meremehkan dosa. Dengan mengetahui hal ini, kita tidak bisa lagi berlindung pada anggapan bahwa asal dosaku kecil, pasti tidak apa-apa. Karena dalam logika akhirat, tidak ada dosa yang benar-benar kecil jika ia membawa manusia dalam kubur dengan keadaan penuh kelalaian. Setiap kesalahan yang tidak ditaubati akan diperhitungkan, bahkan jika itu terlihat remeh di mata manusia. Maka, berhati-hatilah terhadap perkara kecil yang sering disepelekan. Ingatlah sabda Rasulullah ini sebagai peringatan keras. Azab kubur paling ringan saja sudah cukup membuat manusia hancur, tak berdaya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal, baru sadar setelah nyawa berpisah dari raga, ketika penyesalan tidak lagi ada gunanya. Mengapa disebut ringan tapi terasa amat pedih? Banyak orang keliru memahami kata ringan dalam konteks azab kubur. Mereka menyamakannya dengan penderitaan dunia yang masih bisa ditahan. Padahal, standar ringan di sisi Allah tidak sama dengan ukuran manusia. Yang disebut ringan hanyalah karena dibandingkan dengan azab yang jauh lebih besar. Tetapi dalam kenyataannya, azab yang paling ringan sekalipun sudah melampaui segala penderitaan dunia. Sebagai contoh, manusia mungkin merasa bahwa luka bakar kecil bisa sembuh dalam beberapa hari. Namun, dalam kubur, luka itu bukan sekadar melukai kulit, melainkan membuat otak mendidih, daging melepuh, dan rasa sakitnya berulang tanpa henti. Tidak ada obat, tidak ada pertolongan, dan tidak ada jalan keluar. Inilah yang membuat ringan terasa begitu pedih. Rasulullah mengajarkan hal ini agar manusia tidak salah mengira bahwa ada azab yang bisa diremehkan. Justru sebaliknya, beliau ingin mengguncang hati umatnya agar sadar betapa seriusnya persoalan kubur. Karena jika yang paling ringan saja sudah seperti itu, maka betapa mencekam azab yang lebih berat. Kata ringan hanya menunjukkan perbandingan, bukan kenyamanan. Sama seperti seseorang yang melihat gunung tinggi, lalu mengatakan bukit lebih rendah. Tetapi meskipun lebih rendah, bukit itu tetap sulit didaki. Demikian pula dengan azab kubur, meskipun ringan dibanding yang lain, tetap tidak bisa ditanggung oleh manusia. Selain itu, penderitaan kubur memiliki sifat yang berulang. Di dunia, sakit bisa hilang setelah beberapa saat, tubuh bisa mati rasa, atau seseorang bisa pingsan hingga tidak merasakan apa-apa. Tetapi di alam kubur, tubuh diciptakan Allah agar terus merasakan siksa, tanpa pernah hilang sedikit pun rasa sakitnya. Inilah yang membuat azab paling ringan pun terasa amat pedih sepanjang waktu. Bayangkan seorang manusia yang tidak pernah istirahat dari rasa panas yang membakar. Setiap detik, otaknya mendidih tetapi tidak pernah pecah dan tidak pernah mati. Tubuhnya terus dipaksa menanggung pedih, karena begitulah hukum akhirat. Apa yang di dunia bisa dilalui, di akhirat tidak akan bisa ditahan. Renungan ini seharusnya membuat kita semakin takut. Jika orang yang mendapatkan azab paling ringan saja sudah menderita tanpa henti, maka kita seharusnya tidak pernah berani bersikap santai dengan dosa-dosa kita. Tidak ada ruang untuk menunda taubat atau menyepelekan amal. Dengan demikian, sebutan ringan bukanlah untuk menenangkan, melainkan untuk memperingatkan. Karena tidak ada azab yang benar-benar ringan. Setiap siksa adalah penderitaan, dan setiap penderitaan adalah kehancuran bagi manusia. Sebab-sebab yang menjerumuskan ke azab kubur ringan. Rasulullah tidak hanya memberi peringatan tentang dahsyatnya azab kubur paling ringan, tetapi juga menyingkap sebab-sebab yang dapat menjerumuskan seseorang dalamnya. Hal ini penting, karena tanpa memahami penyebabnya, manusia akan mudah mengulang kesalahan yang sama.
Azab kubur, meski ringan, datang karena kelalaian dan dosa yang seringkali dianggap sepele oleh manusia. Dalam hadis lain disebutkan bahwa seseorang disiksa di kubur bukan karena perkara besar menurut pandangan manusia. Salah satunya adalah tidak menjaga kebersihan diri setelah buang air kecil. Perkara ini tampak remeh, tetapi di hadapan Allah, ia adalah tanda kelalaian dan ketidakpedulian terhadap kesucian ibadah. Akibatnya, seseorang bisa mendapatkan siksa kubur yang terus-menerus. Contoh lain adalah dosa lisan. Banyak manusia meremehkan ucapan, padahal satu kalimat bisa menghancurkan pahala dan mendatangkan murka Allah. Ghibah, fitnah, atau sekadar menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar, bisa menjadi penyebab azab kubur. Inilah yang seringkali tidak disadari, karena dosa lisan terasa ringan dilakukan, tetapi berat akibatnya di alam barzakh. Ada pula orang yang suka menunda taubat, menganggap dosa kecil tidak perlu segera diselesaikan. Padahal, dosa kecil yang dibiarkan tanpa istighfar bisa menumpuk, hingga akhirnya menjadi penyebab datangnya azab. Rasulullah menekankan bahwa jangan pernah meremehkan satu dosa, karena bisa jadi dosa itu menjadi pintu masuk siksa kubur. Selain itu, mereka yang lalai dalam sholat juga sangat berisiko. Sholat adalah tiang agama, dan meninggalkannya atau melaksanakannya dengan penuh kelalaian bisa mengantar seseorang pada azab. Bahkan jika tidak sampai meninggalkan sepenuhnya, sikap malas, tidak khusyuk, atau menunda-nunda waktu sholat bisa membuat amal itu tidak diterima, dan balasannya dimulai sejak dikubur. Hal yang sering dilupakan adalah dosa kepada sesama manusia. Banyak orang beribadah kepada Allah, tetapi menyepelekan hak orang lain. Padahal dalam kubur, dosa kepada manusia tidak akan dimaafkan sebelum dipertanggungjawabkan. Menyakiti orang tua, menelantarkan keluarga, atau merampas hak orang lain bisa menjadi sebab datangnya siksa kubur, bahkan yang paling ringan sekalipun. Dengan semua sebab ini, kita melihat satu pola. Kebanyakan penyebab azab kubur ringan adalah dosa-dosa yang dianggap kecil oleh manusia. Justru karena terlihat kecil, orang tidak segera bertaubat, tidak meminta ampun, dan akhirnya masuk ke liang lahat dengan membawa beban itu. Maka siksa yang tampak ringan pun harus ditanggung sepanjang waktu. Kesadaran inilah yang seharusnya membuat setiap orang lebih berhati-hati. Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan biarkan hal yang tampak sepele menjadi sebab penderitaan yang tidak ada ujungnya di alam kubur. Karena setiap kesalahan yang tidak dihapus dengan taubat, bisa berubah menjadi azab yang menyala tanpa henti. Perbedaan penderitaan dunia dan azab kubur. Di dunia, manusia mengenal batas rasa sakit. Jika seseorang terbakar, kulitnya akan melepuh, lalu tubuhnya bisa mati rasa. Bahkan dalam penderitaan parah, manusia bisa pingsan atau kehilangan kesadaran, sehingga tidak lagi merasakan sakit yang berlanjut. Tetapi di alam kubur, hukum yang berlaku berbeda. Tubuh manusia di sana diciptakan Allah untuk merasakan setiap detik siksa tanpa jeda dan tanpa kehilangan kesadaran. Inilah yang membuat azab kubur, meskipun disebut paling ringan, tetap tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan dunia. Seorang manusia di dunia bisa mencari obat pereda nyeri, bisa lari ke dokter, atau bahkan berharap kematian datang agar penderitaan berakhir. Namun di alam kubur, tidak ada jalan keluar, tidak ada obat, dan tidak ada mati kedua kalinya. Yang ada hanya rasa sakit yang terus-menerus mengalir tanpa henti. Kita bisa membayangkan perbedaan sederhana ini. Panas api dunia bisa dipadamkan dengan air, tetapi panas api neraka tidak bisa dilawan oleh apapun. Air yang kita kenal di dunia tidak akan mampu memadamkan api akhirat. Bahkan api dunia disebut hanya satu bagian kecil dari panas neraka yang sebenarnya. Jika yang kecil saja sudah membakar, maka bagaimana dengan yang sejatinya? Selain itu, waktu di alam kubur tidak sama dengan waktu di dunia. Satu hari di akhirat bisa setara dengan 1000 tahun di dunia. Maka, penderitaan yang tampak sesaat dalam ukuran dunia, sebenarnya berlangsung sangat lama dalam ukuran alam kubur. Inilah yang membuat azab paling ringan menjadi terasa seperti siksaan abadi.
Rasulullah ingin menanamkan kesadaran bahwa manusia tidak boleh mengukur siksa akhirat dengan logika dunia. Karena dunia adalah tempat ujian, sementara kubur adalah tempat balasan. Jika di dunia manusia masih bisa mendapat keringanan, di kubur semuanya pasti sesuai dengan amal perbuatannya. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi, dan tidak ada tawar-menawar. Kisah kaum Ad dan seorang raja yang sangat sombong sekali. Ketika dia diseru oleh seorang nabi, kemudian dia mengatakan bahwa apa balasannya, maka nabi tersebut mengatakan balasannya sorga. Maka tiba-tiba raja ini mengatakan, aku pun bisa membuat sorga seperti yang Allah janjikan kepada kita. Akhirnya betul-betul dia pun membuat sorga di dunia yang katanya mirip dengan sorga yang ada di akhirat, karena sombongnya. Bagaimana kisah kaum Ad ini? Dan siapa raja yang sombong ini? Kemudian hidup di zaman siapa kaum Ad ini? Lalu nabi siapa yang diutus kepada mereka? Apakah kemudian mereka menerima dakwah nabi tersebut ataukah menolaknya? Lalu azab apa yang akan Allah timpakan kepada mereka? Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan, tentang kisah kaum Ad dan raja sombong yang membuat taman sorga tandingan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang kaum Ad, kaum Ad itu artinya turunan daripada Ad ibn Iram, ibn Aus, ibn Sam, ibn Nuh alaihi salam. Dan Al-Quran banyak menyebut tentang cerita kaum Ad ini, karena tidak lepas daripada seseorang, sosok Nabi yang pertama kali dari Nabi-Nabi Arab yang kita kenal dengan Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Karena kita tahu bahwa Nabi Arab itu ada 4. Selebihnya Nabi-Nabi itu diutus kepada Bani Israel. Dan Nabi Arab itu dimulai daripada Nabiullah Hud, kemudian setelah itu Nabiullah Saleh, kemudian setelah itu Nabiullah Syuaib, kemudian setelah itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut Nabi-Nabi Arab. Selebihnya semua Nabi diutus kepada Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, pada ayat yang mungkin kita semua sudah hafal, Surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi yang belum pernah dibangun satu kota manapun di dunia ini. Dari sini terjadi khilaf para ulama ketika para ulama membahas tentang Iram. Iram ini apa? Apakah Iram ini sebuah kabilah? Ataukah Iram ini sebuah kota? Ataukah Iram ini apa? Pendapat Al-Imam Al-Muqatil, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa Iram itu artinya annaha qabilatun min qaumi Adin. Dia adalah sebuah kabilah dari kaum Ad. Tetapi Al-Imam Al-Mujahid mengatakan bahwa innaha ismul jannah,
allati banaha Shaddad ibnu Adin. Bahwa Iram itu sebuah sorga, sebuah kota yang sangat indah yang dibangun oleh seorang raja yang namanya Shaddad, putra daripada Ad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita jumpa dengan nama raja tersebut, Shaddad ibnu Ad, salah seorang raja dari raja-raja Arab dari kaum Ad al-Badiah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ketika menjelaskan tentang tafsir surah Al-Fajr ayat 6 sampai 8, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, anna Shaddad ibn Adin kana malikan dha ba'sin syadidin, walamma sami'a bidhikri jannati adnin allati wa'adallahu ibadahul mu'minin qala abni fil ardi mislaha fabana madinatan azimatan hailatan falamma atamma bina'uha wa sara ilaiha bi ahli mamlakatihi ba'athallahu 'alaiha sayhatan minas sama' fahalaku ajmain. Walam yadkhulha Shaddad ibn Ad hadha wala man ma'ahu wa sara khabaru hadhihi al-madinati wa khabaru hadzal maliki min ayatillahi fi ibadihi wa biladihi. Kata Imam Al-Qurtubi bahwa Iram Dzatil Imad, Iram ini sebuah kota dibangun oleh Shaddad ibn Ad. Shaddad putra daripada Ad, dia seorang raja yang sangat bengis sekali. Bahkan dikisahkan Shaddad ibn Ad ini ditakuti oleh raja-raja baik barat ataupun timur. Jadi kekuasaannya Shaddad ibn Ad ini adalah kekuasaan yang hampir menyeluruh, sama dengan Dzulqarnain, Bukhtun Nasr ataupun Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, ataupun Namrud. Jadi Shaddad ibn Ad ini dia bisa menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan baik yang mengarah ke timur ataupun ke barat, sehingga namanya ditakuti. Karena kita tahu bahwa kaum Ad ini memiliki postur-postur yang sangat tinggi sekali. Ada yang mengatakan tinggi badan kaum Ad itu mencapai 20 sampai 30 meter dan memiliki badan yang kekar dan kuat-kuat, sehingga Shaddad ibn Ad ini mampu mengalahkan negara-negara yang mengarah ke timur ataupun ke barat, ke selatan ataupun ke utara, sehingga dia menjadi raja yang sangat ditakuti. Lah ketika diutus kepada Shaddad ibn Ad ini seorang Nabi Hud alaihi salatu wassalam, kemudian Hud ini menyerukan kepada Ad untuk beriman. Kemudian Shaddad ibn Ad ini mengatakan kepada Nabi Hud, kalau saya beriman kepadamu wahai Hud, apa imbalannya? Maka kata Hud alaihi salatu wassalam, engkau akan mendapatkan surga Aden yang Allah telah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Tiba-tiba dia mengatakan, aku juga bisa membuat surga yang sama seperti surga Aden yang Allah janjikan kepada kalian. Lihat bagaimana sombongnya Shaddad ibn Ad ini. Dia mengatakan, aku bisa membangun surga seperti surga Aden yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Akhirnya dia pun menyurati seluruh raja-raja dan negara-negara taklukannya untuk menyerahkan emas-emas mereka, perak-perak mereka, mutiara-mutiara mereka, perhiasan-perhiasan mereka. Akhirnya dia membangun sebuah
sorga menurut dia, dengan sangat megahnya bangunannya, sampai dijelaskan dia membangun sorga itu selama 300 sana, 300 tahun dia membuat kota yang berbentuk sorga itu. Sementara usianya 900 sana, 900 tahun. Maklum usia orang dulu panjang-panjang. Jadi dia membuat semacam kota yang sangat indah, kononnya mirip dengan sorga Aden yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, di mana istananya terbuat dari emas dan perak, kemudian juga mutiara-mutiara, kemudian juga ditanami pohon-pohon indah, kemudian air yang mengalir dengan sangat indahnya, dan istana itu menjadi perbincangan dunia kala itu. Itulah yang disebut dengan Iram. Iram adalah sebuah sorga, sebuah kota yang sangat indah, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan sebelum dan sesudahnya. Hanya orang-orang Ad saja yang mampu menciptakan Madinah seindah itu, yang kononnya kata Shaddad ibn Ad itu mirip dengan sorga Aden. Dia tidak mau beriman kepada Nabi Hud, justru menentang Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan aku pun bisa membuat sorga yang sama seperti sorga Aden katanya. Na'udzubillah, congkak dan sombong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian apa yang terjadi karena kesombongannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus sayhatan minas sama, sebuah teriakan dari langit, fahalaku ajmain, maka satu kota Allah binasakan. Lah ketika itu Shaddad tidak sempat masuk ketika kota itu dihancurkan oleh Allah, dirobohkan, sehingga kota yang sangat indah yang dibicarakan dunia tiba-tiba menjadi padang pasir. Tidak ada satupun yang tersisa dari kota itu kecuali dihancurkan Allah Azza wa Jalla. Lah Shaddad ini tidak masuk ke kota itu, artinya tidak kena azab, dan orang yang bersamanya. Maka ketika kemudian habar terhadap kota tersebut dan habar terhadap Raja Shaddad ibn Ad ini, makanya diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fajr, Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ini satu pendapat. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau membantah kisah ini, bahwa kisah tentang Shaddad ibn Ad ini adalah kisah yang sangat batil, yang berasal dari kisah-kisah Israiliyat. Artinya lebih dekat kepada khurafat dibandingkan kepada hakikat. Sehingga pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud Irama dzatil imad, Iram di sini artinya kabilah yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan, dan mereka adalah orang Arab yang disebut Al-Arabu Al-Badiyah, yang sudah punah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan urut ceritanya. Ketika Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak banyak yang ada di perahunya, maka Nuh alaihi salatu wassalam kemudian diselamatkan di sebuah bukit yang disebut dengan Judi di Irak. Jadi bukit Judi letaknya di Irak. Maka setelah kemudian Nuh alaihi salatu wassalam kemudian meninggal dunia, kemudian mulailah anak turunannya mulai beranak pinak, kemudian berkembang manusia sedikit demi sedikit. Akhirnya kemudian mereka pun semakin banyak dan menempati beberapa negeri, dan mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya ada sebuah kabilah dari turunannya Nuh alaihi salatu wassalam yang disebut dengan kabilah Ad atau kaum Ad. Makanya Ad, saya katakan dari awal, Ad itu putra daripada Iram, dan Iram putra daripada Aus,
dan Aus putra daripada Syam, dan Syam putra daripada Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya sudah melewati beberapa generasi. Maka kaum Ad inilah yang pertama kali melakukan kesyirikan, padahal kakek buyut mereka masih terngiang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kaum Nuh dengan banjir. Maka kaum Ad inilah yang pertama menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu mereka memiliki beberapa patung yang disembah. Ada 3 patung yang diagungkan oleh kaum Ad. Yang pertama patung namanya Sod, kemudian patung yang kedua namanya Somud, kemudian yang ketiga namanya Har. Jadi 3 patung yang sangat diagungkan, Sod, Somud, dan Har. Itu nama-nama patung yang disembah oleh kaum Ad kala itu. Ditambah-tambah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka berupa kekuatan fisik. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kekuatan fisik yang luar biasa, sehingga mampu mengalahkan kaum-kaum di luar kabilahnya. Jadi Allah lebihkan kabilah kaum Ad ini dengan tinggi postur badannya, kemudian juga kuat-kuat orangnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang luar biasa kepada mereka. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan sebenarnya dalam Al-Quran tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada kaum Ad ini. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka akan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftaruh. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud, dan Hud pun menyerukan dakwahnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, selama ini kamu hanyalah malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. In antum illa muftaruh. Kemudian mereka mengatakan, selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Maka Hud mengatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa alal ladzi fatarani afala taqilun. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepada kalian atas seruanku. Imbalanku hanya dari Allah yang telah menciptakan diriku. Tidakkah kamu mengerti? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, kata Hud, mohonlah ampun kepada Tuhan, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambah kekuatan di atas kekuatan kalian, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang melakukan dosa. Artinya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam diutus kepada mereka sebuah nikmat. Karena bagaimanapun ketika sebuah kaum rusak, kemudian diutus orang saleh untuk memperbaiki, maka kehadiran orang saleh itu nikmat yang sangat besar. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, bisa mengeluarkan dari kegelapan mereka ke dalam cahaya. Tapi mereka kaum Ad tidak pernah bersyukur dengan kehadiran Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, Allah mengatakan, wattaqullazi amaddakum bima ta'malun. Bertakwalah kepada zat yang telah memberikan nikmat kepada kalian sebagaimana yang kalian ketahui. Amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun. Di mana Allah telah memberikan kepada kalian dengan berbagai macam ternak-ternakan, berbagai macam keturunan, kemudian kebun-kebun, dan juga mata-mata air. Subhanallah, artinya kaum Ad ini
secara materi Allah lebihkan dibandingkan kaum-kaum yang lainnya. Secara materi Allah lebihkan dibandingkan kaum-kaum yang lainnya. Bahkan bukan hanya secara materi, bahkan secara fisik pun mereka dilebihkan. Sampai karena kuatnya fisik mereka, mereka sombong. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka mengatakan siapa yang lebih kuat dari kami, katanya. Maka Allah jawab, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Mereka tidak melihat bahwa Allah pernah menciptakan orang-orang yang lebih dulu jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Hud alaihi salatu wassalam senantiasa mengingatkan mereka. Bahkan Hud alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa keberadaan kalian itu sebagai khulafa, pemimpin-pemimpin pengganti Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi macam-macam nasihat Hud alaihi salatu wassalam, tetap saja mereka pun membantah dan tidak menerima ajakan Hud alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana perkataan mereka kepada nabinya. Mereka mengatakan, qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Kaum Ad mengatakan, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami bahwa engkau seorang nabi masalahnya, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan percaya sedikit pun kepadamu. Innaqulu illa tarah ba'du alihatina bisu'in. Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Qala inni ashhadullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian mereka mengatakan, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila kepadamu. Lihat, mereka menuduh Hud kesambat dengan berhalanya dan mengatakan, kamu seperti ini karena kamu telah ditimpa penyakit gila dari Tuhan-Tuhan kami dan sembahan-sembahan kami dan berhala-berhala kami, makanya kamu seperti ini. Maka Hud pun membantah dan mengatakan, sungguh aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Lihat bagaimana Hud alaihi salatu wassalam, dia amat berani sekali. Karena di antara mukjizat Nabi Hud itu, dia tidak bisa disakiti masalahnya. Padahal kaum Ad itu kan kuat-kuat tuh, kekar-kekar, kuat-kuat, dan dia bisa mengalahkan negeri-negeri dengan sangat mudahnya sehingga ditakuti oleh negeri-negeri yang lainnya. Tapi mereka tidak bisa menyentuh Hud alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana Hud dengan beraninya mengatakan, min dunihi fakiduni jami'an thumma la tungdirun. Dengan yang lain sebab itu jalankanlah semua tipu daya kalian untukku, dan jangan kamu tunda lagi. Silahkan kau berbuat apa kepada aku, kata Hud alaihi salatu wassalam, silahkan lakukan saja. Karena Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam punya kunci kenapa dia tidak takut dan berani sekali kepada kaum Ad ini. Dia mengatakan, inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala sirati mustaqim. Karena sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum, maka sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang telah menjadi tugasku sebagai seorang rasul. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, boleh jadi Tuhanku akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Wa la tadurrunahu syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafid, sedangkan kamu tidak dapat memadaratkan Allah sedikit pun, sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara atas segala sesuatu. Di sini Hud mulai mengancam
Ketika kaum Ad tidak mau beriman kepada Hud alaihi salatu wassalam, maka Hud mulai memberikan peringatan dan ancaman agar mereka takut. Kalau seandainya kalian tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, aku hanya seorang nabi, seorang rasul, hanya menyampaikan risalah Allah. Tapi ingat, Allah bisa saja menggantikan kalian dengan kaum yang lain, katanya. Itulah Hud alaihi salatu wassalam, keberaniannya luar biasa menghadapi kaumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka semakin jauh dari syariat Hud alaihi salatu wassalam dan sudah lupa akan syariat nenek moyang mereka Nuh alaihi salatu wassalam, bahkan mereka sombong dan congkak. Bahkan para pemimpin mereka mengatakan, wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Dan berkatalah para pemuka dari orang-orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhir serta mereka yang telah kami berikan kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia, orang ini tidak lain, kata mereka, maksudnya Hud alaihi salatu wassalam, hanyalah manusia sama seperti kita. Dia makan sama, kita juga makan, dia minum sama dengan minum, dia hanya orang biasa, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mengatakan, hayhat hayhat lima tu'adun, jauh-jauh dari kebenaran apa yang diancamkan Hud kepada kami. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan selamanya. Lihat bagaimana pemahaman ateis itu sudah ada sejak zaman kaum Ad. Tidak percaya dengan hari kebangkitan, bahwa kami hidup dan mati itu karena masalah waktu saja, katanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan percaya kepadanya. Intinya bahwa kaum Ad ini terus mendustakan sampai pada waktunya Nabi Allah Hud berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sama dengan Nuh. Nuh mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Tapi lihat doa Nabi Hud alaihi salatu wassalam, qala Rabbinsurni bima kadzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Hud mengatakan, ya Allah, tolonglah aku karena mereka sudah mulai mendustakan diriku. Maka Allah berfirman, tidak lama lagi wahai Hud, mereka pasti akan menyesal. Maka betul, pertama yang Allah Subhanahu wa taala timpakan adalah angin yang sangat panas, paceklik yang berkepanjangan, tanah-tanah menjadi kering kelontang, binatang-binatang banyak yang meninggal, kemudian juga tanaman-tanaman banyak yang usang, sehingga sebagian mereka mulai kelaparan, satu dengan yang lainnya susah makan. Akhirnya pun mereka pun kemudian memohon kepada berhala-berhala mereka agar berhala-berhala mereka menolong mereka. Mereka tetap saja tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, pada sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala uji dengan ditimpakan paceklik yang berkepanjangan, tetapi juga tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pilihan kepada mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengirim awan yang dikiranya awan itu sebuah awan yang akan datang membawa hujan bagi mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah azab bagi kaum Ad ini, fa arsalna alaihim rihan sarsara.
maka kami tiupkan angin ataupun awan yang sangat bergemuruh kepada mereka fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adzabal hizyi fil hayati dunya, dalam beberapa hari yang sangat nahas, karena kami ingin agar mereka merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah mengatakan wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin sekali. Bayangkan, tiba-tiba kemudian datang angin yang sangat kencang. Saking kencangnya angin ini sehingga kemudian merobohkan bangunan-bangunan, bahkan ada kepala-kepala yang lepas dari badannya. Saking kencangnya angin ini bisa melepaskan kepala dari badannya. Kemudian orang-orang yang congkak diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, sampai Allah mengatakan sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusumah. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Bayangkan, 7 malam 8 hari angin itu berhembus dengan sangat kencang, melepaskan kepala-kepala mereka dari badannya, mengangkat badan-badan mereka ke langit, dan orang-orang yang sombong diangkat ke langit sehingga berputar-putar di langit selama 7 malam 8 hari. Tidak jatuh itu, jasad-jasad itu melayang di atas, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu, mereka mati bergelimpangan seperti tunggul-tunggul ataupun batang-batang kurma yang telah kosong ataupun lapuk. Anda bisa bayangkan kalau seandainya ada tunggul ataupun batang kurma yang jatuh dalam posisi berdiri dari ketinggian, kemudian menimpa bumi, apa yang terjadi? Pasti akan menancap di bumi itu. Maka itulah yang terjadi dengan kaum Ad, karena kaum Ad itu kan besar-besar. Sekali lagi, ulama sejarah mengatakan bahwa paling rendah tinggi mereka itu 20 meter, ada yang mengatakan 30 meter sama dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau jatuh dari atas itu kemudian sampai di bumi itu, nancap di bumi itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala istilahkan ka'annahum a'jazu nakhlin, mereka seperti tunggul-tunggul kurma yang dilempar dari ketinggian. Maka Allah mengatakan fahal tara lahum min baqiyah, maka adakah kau lihat seorang yang masih tersisa di antara mereka? Tidak ada, semua dibinasakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka sebuah azab yang sangat mengerikan. Azab bagi kaum Ad yang menjadi pelajaran bagi kaum-kaum setelahnya, bahkan azab ini sampai dikenang oleh orang-orang Quraisy di zaman Rasul. Ketika Nabi SAW berdialog dengan Al-Walid ibn Mughirah, kemudian Al-Walid ibn Mughirah terus berbicara, kata Rasul, sudah kau bicara wahai Walid, giliran aku. Tiba-tiba Nabi SAW membacakan satu ayat dalam Al-Quran, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika orang-orang kafir Quraisy itu berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang pernah menimpa kaum Ad dan juga kaum Thamud. Kata Al-Walid, hasbuka hasbuka ya Muhammad, cukup wahai Muhammad. Ketakutan Al-Walid itu. Tapi ketakutannya Al-Walid ketika Rasul membacakan ayat ini menunjukkan bahwa azab kaum Ad yang terjadi di Yaman, karena Ad itu kan menurut pendapat yang kuat wallahu alam itu letaknya di antara Hadraul Maut dan Oman, di daerah namanya Sihr. Disitulah letak kota Iram, ibu kota Ad terletak di antara Hadraul Maut dan juga Oman. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai Al-Ahqaf. Mereka adalah kaum Ahqaf. Ahqaf itu jama daripada Hikfun, artinya
gunung-gunung pasir yang menyebar di mana-mana, itu disebut Ahqaf. Makanya ada surat namanya Al-Ahqaf, dan itu hanya ada di Yaman. Walaupun ada yang kemudian mengatakan bahwa Iram itu di Mesir, tapi dibantah oleh para ulama bahwa Iram itu terjadi di Yaman, antara Hadraul Maut dan Oman, di sebuah negeri yang disebut Ahqaf, pegunungan padang pasir, dan banyak puing-puing ataupun bekas-bekas kaum Ad, sehingga orang-orang Arab itu masih mengingat itu di zaman Rasulullah SAW. Apabila diingatkan dengan kaum Ad, maka mereka langsung ketakutan. Oleh karena itulah maka dahsyatnya azab bagi kaum Ad ini yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian beberapa tahapan yang akan dilalui manusia saat hari akhir tiba? Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu yuk. Tahapan pertama disebut Yaumul Ba'ats. Setelah sangkakala kedua ditiup, semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Ini adalah peristiwa Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, di mana semua manusia yang telah meninggal akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah. Di padang mahsyar, manusia akan dikumpulkan dalam 3 golongan. Pertama, golongan yang menaiki kendaraan. Golongan ini dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan makan dan memakai pakaian, serta menaiki unta yang pelananya terbuat dari emas. Mereka diberi dan dipersilahkan untuk menikmati fasilitas-fasilitas tersebut sebagai balasan perbuatan mereka selama di dunia. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, seperti para nabi, para rasul, para wali, dan yang lainnya. Kedua, golongan yang berjalan kaki. Golongan ini dikumpulkan di padang mahsyar dengan berjalan tanpa alas kaki dan tanpa pakaian. Mereka adalah orang-orang yang min ahlil kabair, muslim, tetapi pelaku dosa besar. Ketiga, golongan yang berjalan di atas kepala mereka. Golongan ini dikumpulkan di padang mahsyar dengan posisi kepala mereka berada di bawah dan kakinya di atas. Kemudian mereka berjalan dengan kepalanya dan diseret oleh malaikat. Mereka ini adalah golongan orang-orang kafir. Tahapan kedua, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Di padang mahsyar, setiap manusia akan dihadapkan pada catatan amal perbuatannya dan dihisab. Pada hari itu, semua amal baik dan buruk manusia selama hidup di dunia akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun amal yang luput dari perhitungan, sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan amalan yang mungkin sudah dilupakan oleh manusia. Pada hari itu, anggota tubuh manusia seperti tangan, kaki, dan mata akan menjadi saksi atas perbuatan yang telah dilakukan. Tahapan ketiga, Yaumul Midan, adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia di akhirat, yang merupakan salah satu fase penting setelah hari kiamat. Pada hari itu, seluruh amal baik dan buruk manusia akan dihisab dan ditimbang untuk menentukan nasib mereka di akhirat, apakah akan masuk surga atau neraka. Yaumul Mizan secara harfiah berarti hari timbangan atau hari neraca. Ini adalah hari ketika amal perbuatan manusia, baik yang kecil maupun besar, akan ditimbang dengan adil. Barang siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, maka ia akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan yang timbangan amal buruknya lebih berat akan masuk neraka. Allah menjamin bahwa pada Yaumul Mizan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi, dan setiap orang akan menerima balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya, sekecil apapun itu. Tahapan keempat, Yaumul Sirat. Jembatan Sirat akan menghubungkan padang mahsyar dengan surga dan neraka. Manusia akan melewati jembatan ini, ada yang selamat dan ada yang terjerumus. Jembatan ini digambarkan sebagai jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, dan setiap orang akan melewatinya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Jembatan ini menjadi ujian terakhir bagi setiap manusia.
Mereka yang beriman dan beramal saleh akan melewatinya dengan mudah dan selamat, sedangkan yang banyak berbuat dosa akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Dalam beberapa riwayat, jembatan ini digambarkan lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang, serta memiliki pengait-pengait seperti duri pohon sakdan yang akan mencengkeram orang-orang yang melewati. Secara bahasa, Syiratal Mustaqim berarti jalan yang lurus. Dalam konteks ini, jalan yang lurus merujuk pada jalan yang mengantarkan seseorang kepada keridaan Allah dan surganya. Tahapan kelima, Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Manusia akan menerima balasan atas perbuatannya, apakah ditempatkan di surga atau neraka. Secara umum, ada 3 golongan manusia pada Yaumul Jaza, mereka yang kekal di neraka, mereka yang kekal di surga, dan mereka yang masuk neraka terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk surga. Konsep Yaumul Jaza dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti surat Al-Mu'min ayat 17 yang berbunyi, "Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya." Akhir dari perjalanan di akhirat, yaitu surga atau neraka. Surga dan neraka adalah 2 tempat akhir yang digambarkan dalam berbagai agama termasuk Islam. Surga digambarkan sebagai tempat kenikmatan dan kebahagiaan kekal bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sedangkan neraka adalah tempat siksaan dan penderitaan bagi mereka yang ingkar dan melakukan dosa. Kedua tempat ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaannya diyakini kekal. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tak terbayangkan oleh manusia, seperti sungai-sungai yang mengalir, taman-taman yang indah, dan segala macam makanan dan minuman yang lezat. Penghuni surga akan mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan ada tingkatan-tingkatan surga yang berbeda, dan setiap tingkatan memiliki keistimewaan masing-masing. Sedangkan neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh siksaan dan penderitaan, seperti api yang membakar, makanan yang pahit, dan minuman yang panas. Penghuni neraka akan merasakan sakit, pedih, dan keputusasaan yang tiada henti. Ada tingkatan-tingkatan neraka yang berbeda sesuai dengan jenis dan tingkat dosa yang dilakukan, maka balasan yang diterima sesuai dengan amalan tersebut. Maka pada akhirnya dapat dipahami bahwa surga dan neraka adalah 2 konsep penting dalam agama yang memberikan gambaran tentang kehidupan setelah mati dan konsekuensi dari perbuatan manusia. Memahami konsep ini dapat memotivasi manusia untuk hidup dengan lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa perjalanan yang akan ditempuh manusia di hari akhir nanti. Semoga kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhirat nanti mendapatkan tempat terbaik, itu surga Jannatun Naim. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Bayangkan seandainya seseorang merasa aman karena mengira dirinya hanya akan mendapatkan azab kubur yang ringan. Tetapi, apa arti ringan jika ternyata siksa itu terus-menerus, tanpa henti, dan tidak ada jeda sedikit pun? Kita seringkali salah mengartikan kata ringan, seakan-akan itu berarti mudah ditahan, padahal dalam perkara akhirat, yang paling ringan pun sudah cukup membuat manusia menjerit tiada akhir. Inilah yang membuat topik ini begitu penting. Banyak orang yang lalai, mengira bahwa asal tidak melakukan dosa besar, mereka akan baik-baik saja. Padahal, Nabi menjelaskan bahwa ada azab kubur yang paling ringan, namun tetap terasa pedihnya sepanjang waktu. Jika yang paling ringan saja sudah begitu menyiksa, bagaimana dengan azab yang lebih berat? Kita perlu menyadari, kubur bukan sekadar tempat berdiamnya jasad, tetapi sebuah fase awal dari perjalanan panjang menuju akhirat. Disitulah manusia merasakan balasan pertama atas amalnya, baik itu nikmat atau azab. Dan seringkali, apa yang dianggap sepele di dunia, justru mendatangkan siksa yang tak terbayangkan di alam kubur. Di dalam hadis,
disebutkan tentang seseorang yang disiksa karena perkara yang dianggap ringan oleh manusia. Azab itu bukan hanya datang sekejap, tetapi berlangsung selama kubur menahan jasadnya sampai tiba hari kebangkitan. Ini artinya, bukan 1 jam, bukan 1 hari, melainkan berbulan, bertahun, bahkan berabad, selama dunia belum kiamat. Maka dari itu, jangan pernah meremehkan dosa yang tampak kecil. Karena bisa jadi, dosa itu termasuk penyebab datangnya azab kubur paling ringan yang ternyata amat pedih. Rasulullah telah memperingatkan umatnya agar berhati-hati, sebab yang ringan saja sudah membuat manusia tidak sanggup menahannya. Video ini akan mengupas tentang apa sebenarnya azab kubur paling ringan itu, bagaimana Rasulullah menggambarkannya, serta mengapa ia tetap begitu menyakitkan meskipun disebut ringan. Kita akan melihat betapa sebenarnya tidak ada azab akhirat yang bisa dianggap enteng. Semoga dengan menyelami pembahasan ini, hati kita terguncang, mata kita terbuka, dan langkah kita berubah. Karena siapapun tidak akan mampu menghadapi azab kubur seorang diri. Satu-satunya jalan keselamatan hanyalah kembali kepada Allah dengan taubat, amal saleh, dan kesungguhan dalam meninggalkan dosa. Azab kubur paling ringan menurut hadis. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah bersabda bahwa azab kubur paling ringan adalah seseorang yang memakai sandal dari api neraka, lalu otaknya mendidih karenanya. Bayangkan, hanya dengan sesuatu yang dianggap kecil, sepasang sandal, sudah cukup untuk membuat kepala manusia mendidih tanpa henti. Rasulullah menjelaskan hal ini bukan sekadar perumpamaan, melainkan kenyataan yang menimpa sebagian manusia di alam kubur. Mengapa disebut yang paling ringan? Karena jika dibandingkan dengan azab lain yang lebih dahsyat, seperti disempitkan kuburnya hingga tulang-tulangnya hancur, atau dipukul dengan palu besi sampai tenggelam dalam jeritan, siksaan sandal dari api itu berada pada level paling bawah. Namun, tetap saja, bagi manusia, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan. Siksaan paling ringan di akhirat tetap jauh lebih berat daripada penderitaan terparah di dunia. Hal ini menunjukkan perbedaan skala penderitaan antara dunia dan akhirat. Di dunia, orang bisa terbakar api, bisa kepanasan, bisa tersakiti. Tetapi di alam kubur, panasnya api neraka jauh melampaui apapun yang pernah manusia rasakan. Bahkan panas matahari yang membakar kulit pun tidak ada artinya dibanding bara neraka yang membuat otak mendidih. Rasulullah ingin mengingatkan kita bahwa jangan sekali-kali merasa aman dengan dosa kecil. Karena bisa jadi, dosa itu yang menyeret kita kepada azab kubur paling ringan ini. Perkara yang dianggap sepele, seperti meremehkan salat, melalaikan wudu, atau membiarkan lisan menyakiti orang lain, mungkin cukup untuk menjerumuskan seseorang dalam siksa yang tak berakhir. Lebih menakutkan lagi, siksaan ini bukan sekadar berlangsung 1-2 menit, melainkan selama waktu yang Allah kehendaki. Artinya, seseorang yang mendapatkan siksaan ringan itu akan terus merasakannya hingga hari kiamat tiba. Jika kiamat masih ribuan tahun lagi, maka ribuan tahun pula ia menanggung penderitaan tersebut tanpa jeda. Inilah yang membuat kita harus benar-benar merenung. Jika yang paling ringan saja sudah membuat manusia tersiksa tiada henti, bagaimana dengan azab yang lebih berat? Jika hanya karena sandal api otak bisa mendidih, bagaimana dengan mereka yang disiksa dengan cara lebih mengerikan? Pertanyaan ini seharusnya cukup untuk mengguncang hati setiap orang yang masih meremehkan dosa. Dengan mengetahui hal ini, kita tidak bisa lagi berlindung pada anggapan bahwa asal dosaku kecil, pasti tidak apa-apa. Karena dalam logika akhirat, tidak ada dosa yang benar-benar kecil jika ia membawa manusia dalam kubur dengan keadaan penuh kelalaian. Setiap kesalahan yang tidak ditaubati akan diperhitungkan, bahkan jika itu terlihat remeh di mata manusia. Maka, berhati-hatilah terhadap perkara kecil yang sering disepelekan. Ingatlah sabda Rasulullah ini sebagai peringatan keras.
Azab kubur paling ringan saja sudah cukup membuat manusia hancur, tak berdaya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal, baru sadar setelah nyawa berpisah dari raga, ketika penyesalan tidak lagi ada gunanya. Mengapa disebut ringan tapi terasa amat pedih? Banyak orang keliru memahami kata ringan dalam konteks azab kubur. Mereka menyamakannya dengan penderitaan dunia yang masih bisa ditahan. Padahal, standar ringan di sisi Allah tidak sama dengan ukuran manusia. Yang disebut ringan hanyalah karena dibandingkan dengan azab yang jauh lebih besar. Tetapi dalam kenyataannya, azab yang paling ringan sekalipun sudah melampaui segala penderitaan dunia. Sebagai contoh, manusia mungkin merasa bahwa luka bakar kecil bisa sembuh dalam beberapa hari. Namun, dalam kubur, luka itu bukan sekadar melukai kulit, melainkan membuat otak mendidih, daging melepuh, dan rasa sakitnya berulang tanpa henti. Tidak ada obat, tidak ada pertolongan, dan tidak ada jalan keluar. Inilah yang membuat ringan terasa begitu pedih. Rasulullah mengajarkan hal ini agar manusia tidak salah mengira bahwa ada azab yang bisa diremehkan. Justru sebaliknya, beliau ingin mengguncang hati umatnya agar sadar betapa seriusnya persoalan kubur. Karena jika yang paling ringan saja sudah seperti itu, maka betapa mencekam azab yang lebih berat. Kata ringan hanya menunjukkan perbandingan, bukan kenyamanan. Sama seperti seseorang yang melihat gunung tinggi, lalu mengatakan bukit lebih rendah. Tetapi meskipun lebih rendah, bukit itu tetap sulit didaki. Demikian pula dengan azab kubur, meskipun ringan dibanding yang lain, tetap tidak bisa ditanggung oleh manusia. Selain itu, penderitaan kubur memiliki sifat yang berulang. Di dunia, sakit bisa hilang setelah beberapa saat, tubuh bisa mati rasa, atau seseorang bisa pingsan hingga tidak merasakan apa-apa. Tetapi di alam kubur, tubuh diciptakan Allah agar terus merasakan siksa, tanpa pernah hilang sedikit pun rasa sakitnya. Inilah yang membuat azab paling ringan pun terasa amat pedih sepanjang waktu. Bayangkan seorang manusia yang tidak pernah istirahat dari rasa panas yang membakar. Setiap detik, otaknya mendidih tetapi tidak pernah pecah dan tidak pernah mati. Tubuhnya terus dipaksa menanggung pedih, karena begitulah hukum akhirat. Apa yang di dunia bisa dilalui, di akhirat tidak akan bisa ditahan. Renungan ini seharusnya membuat kita semakin takut. Jika orang yang mendapatkan azab paling ringan saja sudah menderita tanpa henti, maka kita seharusnya tidak pernah berani bersikap santai dengan dosa-dosa kita. Tidak ada ruang untuk menunda taubat atau menyepelekan amal. Dengan demikian, sebutan ringan bukanlah untuk menenangkan, melainkan untuk memperingatkan. Karena tidak ada azab yang benar-benar ringan. Setiap siksa adalah penderitaan, dan setiap penderitaan adalah kehancuran bagi manusia. Sebab-sebab yang menjerumuskan ke azab kubur ringan. Rasulullah tidak hanya memberi peringatan tentang dahsyatnya azab kubur paling ringan, tetapi juga menyingkap sebab-sebab yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalamnya. Hal ini penting, karena tanpa memahami penyebabnya, manusia akan mudah mengulang kesalahan yang sama. Azab kubur, meski ringan, datang karena kelalaian dan dosa yang seringkali dianggap sepele oleh manusia. Dalam hadis lain disebutkan bahwa seseorang disiksa di kubur bukan karena perkara besar menurut pandangan manusia. Salah satunya adalah tidak menjaga kebersihan diri setelah buang air kecil. Perkara ini tampak remeh, tetapi di hadapan Allah, ia adalah tanda kelalaian dan ketidakpedulian terhadap kesucian ibadah. Akibatnya, seseorang bisa mendapatkan siksa kubur yang terus-menerus. Contoh lain adalah dosa lisan. Banyak manusia meremehkan ucapan, padahal satu kalimat bisa menghancurkan pahala dan mendatangkan murka Allah. Gibah, fitnah, atau sekadar menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar, bisa menjadi penyebab azab kubur. Inilah yang seringkali tidak disadari, karena dosa lisan terasa ringan dilakukan, tetapi berat akibatnya di alam barzakh. Ada pula orang yang suka menunda taubat, menganggap dosa kecil tidak perlu segera diselesaikan. Padahal, dosa kecil yang dibiarkan tanpa istighfar bisa menumpuk, hingga akhirnya menjadi penyebab datangnya azab.
Rasulullah menekankan bahwa jangan pernah meremehkan satu dosa, karena bisa jadi dosa itu menjadi pintu masuk siksa kubur. Selain itu, mereka yang lalai dalam sholat juga sangat berisiko. Sholat adalah tiang agama, dan meninggalkannya atau melaksanakannya dengan penuh kelalaian bisa mengantar seseorang pada azab. Bahkan jika tidak sampai meninggalkan sepenuhnya, sikap malas, tidak khusyuk, atau menunda-nunda waktu sholat bisa membuat amal itu tidak diterima, dan balasannya dimulai sejak dikubur. Hal yang sering dilupakan adalah dosa kepada sesama manusia. Banyak orang beribadah kepada Allah, tetapi menyepelekan hak orang lain. Padahal dalam kubur, dosa kepada manusia tidak akan dimaafkan sebelum dipertanggungjawabkan. Menyakiti orang tua, menelantarkan keluarga, atau merampas hak orang lain bisa menjadi sebab datangnya siksa kubur, bahkan yang paling ringan sekalipun. Dengan semua sebab ini, kita melihat satu pola. Kebanyakan penyebab azab kubur ringan adalah dosa-dosa yang dianggap kecil oleh manusia. Justru karena terlihat kecil, orang tidak segera bertaubat, tidak meminta ampun, dan akhirnya masuk ke liang lahat dengan membawa beban itu. Maka siksa yang tampak ringan pun harus ditanggung sepanjang waktu. Kesadaran inilah yang seharusnya membuat setiap orang lebih berhati-hati. Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan biarkan hal yang tampak sepele menjadi sebab penderitaan yang tidak ada ujungnya di alam kubur. Karena setiap kesalahan yang tidak dihapus dengan taubat bisa berubah menjadi azab yang menyala tanpa henti. Perbedaan penderitaan dunia dan azab kubur. Di dunia, manusia mengenal batas rasa sakit. Jika seseorang terbakar, kulitnya akan melepuh, lalu tubuhnya bisa mati rasa. Bahkan dalam penderitaan parah, manusia bisa pingsan atau kehilangan kesadaran, sehingga tidak lagi merasakan sakit yang berlanjut. Tetapi di alam kubur, hukum yang berlaku berbeda. Tubuh manusia di sana diciptakan Allah untuk merasakan setiap detik siksa tanpa jeda dan tanpa kehilangan kesadaran. Inilah yang membuat azab kubur, meskipun disebut paling ringan, tetap tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan dunia. Seorang manusia di dunia bisa mencari obat pereda nyeri, bisa lari ke dokter, atau bahkan berharap kematian datang agar penderitaan berakhir. Namun di alam kubur, tidak ada jalan keluar, tidak ada obat, dan tidak ada mati kedua kalinya. Yang ada hanya rasa sakit yang terus-menerus mengalir tanpa henti. Kita bisa membayangkan perbedaan sederhana ini. Panas api dunia bisa dipadamkan dengan air, tetapi panas api neraka tidak bisa dilawan oleh apapun. Air yang kita kenal di dunia tidak akan mampu memadamkan api akhirat. Bahkan api dunia disebut hanya satu bagian kecil dari panas neraka yang sebenarnya. Jika yang kecil saja sudah membakar, maka bagaimana dengan yang sejatinya? Selain itu, waktu di alam kubur tidak sama dengan waktu di dunia. Satu hari di akhirat bisa setara dengan 1000 tahun di dunia. Maka, penderitaan yang tampak sesaat dalam ukuran dunia, sebenarnya berlangsung sangat lama dalam ukuran alam kubur. Inilah yang membuat azab paling ringan menjadi terasa seperti siksaan abadi. Rasulullah ingin menanamkan kesadaran bahwa manusia tidak boleh mengukur siksa akhirat dengan logika dunia. Karena dunia adalah tempat ujian, sementara kubur adalah tempat balasan. Jika di dunia manusia masih bisa mendapat keringanan, di kubur semuanya pasti sesuai dengan amal perbuatannya. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi, dan tidak ada tawar-menawar. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah ketika kita masih di dunia. Kesempatan taubat masih terbuka, amal saleh bisa menghapus dosa, dan doa masih bisa menolak bala. Tetapi begitu ruh meninggalkan jasad, semua pintu itu tertutup. Yang tersisa hanyalah penantian di kubur, menikmati nikmat jika amal baik lebih banyak, atau merasakan azab meski itu yang paling ringan. Perbedaan inilah yang seharusnya membuat manusia lebih serius menyiapkan diri. Jika di dunia kita rela menahan lapar untuk diet, menahan letih untuk bekerja, atau menahan sakit untuk sembuh, mengapa tidak rela menahan sedikit godaan dosa agar selamat dari pedihnya azab kubur? Bukankah itu jauh lebih layak untuk diperjuangkan? Maka jangan tertipu dengan kata ringan.
Tidak ada penderitaan kubur yang benar-benar ringan. Semua terasa berat, semua terasa pedih. Dan yang membedakan hanyalah seberapa siap kita menghadapi kematian dengan bekal taubat, iman, dan amal saleh. Hikmah di balik peringatan azab kubur ringan. Ketika Rasulullah menggambarkan azab kubur yang paling ringan, sesungguhnya itu bukan sekadar informasi, melainkan peringatan yang mengandung hikmah mendalam. Beliau tidak bermaksud menakut-nakuti tanpa tujuan, melainkan agar umatnya sadar dan segera kembali kepada Allah sebelum terlambat. Peringatan itu adalah bentuk kasih sayang, bukan sekadar ancaman. Hikmah pertama adalah agar manusia tidak meremehkan dosa kecil. Seringkali kita hanya takut kepada dosa besar, sementara dosa kecil dianggap tidak berbahaya. Padahal, justru dosa kecil yang menumpuk tanpa taubat bisa mengantar kepada siksa kubur. Dengan adanya peringatan ini, manusia didorong untuk selalu berhati-hati dalam setiap langkahnya. Hikmah kedua adalah menyadarkan manusia tentang kelemahan dirinya. Di dunia, kita sering merasa kuat, merasa mampu menanggung beban, bahkan terkadang menantang larangan Allah. Tetapi begitu disebutkan bahwa hanya sandal api saja bisa membuat otak mendidih, manusia langsung menyadari betapa rapuh dirinya di hadapan balasan akhirat. Kesadaran ini penting untuk meruntuhkan kesombongan. Hikmah ketiga adalah mendorong manusia agar memperbanyak amal saleh sebagai pelindung. Salat, sedekah, membaca Quran, dan doa adalah perisai yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Dengan memahami betapa beratnya azab paling ringan, manusia akan lebih bersemangat untuk memperbanyak bekal kebaikan sebelum ajal menjemput. Hikmah keempat adalah menumbuhkan rasa takut yang sehat. Takut kepada Allah bukanlah rasa takut yang melemahkan, tetapi rasa takut yang menuntun kepada kebaikan. Dengan takut kepada azab kubur, manusia akan terdorong untuk meninggalkan dosa dan lebih serius menjaga kemurnian imannya. Rasa takut ini menjadi pengingat agar tidak terlena dalam gemerlap dunia. Hikmah kelima adalah mempertegas bahwa hidup dunia hanyalah persinggahan. Jika manusia terlalu sibuk mengejar kesenangan sesaat, ia akan lupa bahwa setelah mati, ada perjalanan panjang. Azab kubur yang ringan saja cukup untuk menghancurkan seluruh nikmat dunia yang pernah dirasakan. Maka, peringatan ini mengajarkan agar tidak tertipu oleh kesenangan fana. Hikmah keenam adalah mengingatkan pentingnya taubat. Selama ruh masih berada di jasad, pintu taubat selalu terbuka. Peringatan tentang azab kubur ringan ini menjadi motivasi besar agar manusia tidak menunda-nunda kembali kepada Allah. Karena setelah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk menyesali dosa. Akhirnya, hikmah terbesar adalah agar manusia selalu ingat kepada kematian. Karena kematian bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan akhirat. Dengan mengingat azab kubur, manusia akan lebih bijak menjalani hidup, lebih berhati-hati dalam perbuatan, dan lebih sungguh-sungguh mencari ridha Allah. Cara menyelamatkan diri dari azab kubur. Peringatan tentang azab kubur paling ringan seharusnya tidak hanya membuat kita takut, tetapi juga mendorong kita untuk mencari jalan keselamatan. Rasulullah telah mengajarkan banyak amal yang dapat menjadi perisai seorang hamba dari siksa kubur. Karena pada hakikatnya, Allah tidak ingin hambanya binasa, tetapi menginginkan mereka kembali dengan selamat. Langkah pertama adalah menjaga salat dengan benar. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga pelindung dari azab kubur. Orang yang menjaga salat 5 waktunya dengan khusyuk akan dijaga oleh Allah sejak di dunia, di alam kubur, hingga di akhirat. Maka, meninggalkan salat atau melaksanakannya dengan asal-asalan sama saja membuka pintu bagi azab. Langkah kedua adalah memperbanyak membaca Quran, khususnya surat Al-Mulk. Dalam hadis disebutkan, surat ini bisa menjadi pelindung dan pemberi syafaat bagi orang yang membacanya hingga menyelamatkan dari azab kubur. Karena itu, para ulama menganjurkan agar setiap malam kita membaca surat Al-Mulk sebelum tidur sebagai bekal perlindungan. Langkah ketiga adalah menjaga kebersihan diri dari najis, terutama setelah buang hajat. Sepele di mata manusia, tetapi sangat besar di hadapan Allah.
Orang yang tidak menjaga kebersihan bisa mendapatkan siksa kubur. Maka, berhati-hatilah setiap kali berwudu atau setelah buang air, karena ini termasuk bagian dari kesucian ibadah. Langkah keempat adalah menjauhi dosa lisan. Ghibah, fitnah, dan kata-kata yang menyakiti orang lain seringkali dilakukan tanpa sadar. Padahal, dosa inilah yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kubur dengan keadaan hina. Menjaga lisan berarti menjaga diri dari siksa, karena kebanyakan dosa manusia justru lahir dari ucapan. Langkah kelima adalah memperbanyak doa meminta perlindungan dari azab kubur. Dalam banyak doa yang diajarkan Rasulullah, terdapat permohonan agar diselamatkan dari siksa kubur. Beliau sendiri selalu berdoa memohon perlindungan tersebut dalam sholat. Maka, kita pun tidak boleh lalai darinya. Langkah keenam adalah memperbanyak sedekah. Sedekah bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga menjadi naungan di hari kiamat dan cahaya di alam kubur. Orang yang gemar bersedekah akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dan amal itu menjadi benteng dari siksa. Sedekah yang ikhlas, meski sedikit, bisa menyelamatkan dari penderitaan panjang. Dengan semua langkah ini, kita tidak hanya sekadar takut kepada azab kubur, tetapi juga memiliki ikhtiar nyata untuk selamat darinya. Karena iman yang benar bukan hanya rasa takut, tetapi rasa takut yang dibarengi amal untuk mencari perlindungan Allah. Refleksi tentang ringannya azab, beratnya penyesalan. Peringatan tentang azab kubur paling ringan seharusnya membuat kita merenung dalam-dalam betapa manusia seringkali merasa aman karena mengira dosanya kecil, padahal justru dosa kecil itulah yang bisa menyeret dalam siksa panjang. Penyesalan terbesar bukan ketika berbuat dosa, tetapi ketika tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Bayangkan seseorang yang semasa hidup sering menunda taubat, merasa masih punya waktu, dan akhirnya mati dalam keadaan lalai. Di dalam kubur, ia mendapati dirinya merasakan siksa yang paling ringan. Tetapi bagi dirinya, ringan itu lebih berat dari apapun yang pernah ia alami di dunia. Penyesalan pun datang, tetapi semua sudah terlambat. Inilah perbedaan dunia dan akhirat. Di dunia, masih ada ruang untuk menebus kesalahan. Tetapi di alam kubur, semua jalan perbaikan tertutup. Yang tersisa hanyalah menerima balasan atas perbuatan. Dan disitulah manusia menyadari bahwa satu dosa kecil yang dibiarkan bisa merampas seluruh rasa tenang. Rasa penyesalan itu bukan sekadar karena rasa sakit, tetapi karena menyadari betapa besar nikmat Allah yang telah disia-siakan. Setiap waktu di dunia adalah kesempatan, tetapi manusia lebih memilih menuruti hawa nafsu. Azab kubur paling ringan menjadi tamparan bahwa kesempatan itu sudah hilang dan pintu taubat sudah tertutup rapat. Jika direnungkan, sebenarnya lebih mudah bagi manusia untuk mencegah daripada menanggung. Lebih mudah menjaga lisan daripada menanggung siksa. Lebih mudah berwudhu dengan benar daripada menahan penderitaan sepanjang masa. Lebih mudah sholat tepat waktu daripada menunggu penyesalan di liang kubur. Tetapi seringkali manusia memilih jalan yang sulit karena tertipu oleh dunia. Refleksi ini juga menegaskan bahwa tidak ada dosa yang aman untuk disepelekan. Setiap langkah, setiap kata, setiap perbuatan harus selalu ditimbang. Jika tidak, dosa yang tampak kecil akan menjadi sebab siksa besar. Rasulullah sudah memperingatkan, tetapi manusia seringkali baru sadar ketika sudah tidak ada jalan kembali. Maka, renungkanlah. Jika azab yang paling ringan saja sudah cukup menghancurkan seluruh kesenangan dunia, bagaimana dengan azab yang lebih berat? Jika hanya sandal api saja membuat otak mendidih, bagaimana dengan neraka yang sesungguhnya? Pertanyaan ini seharusnya cukup untuk membangunkan hati yang lalai. Dengan merenungkan hal ini, kita diingatkan untuk segera bergegas dalam kebaikan, tidak menunda taubat, dan tidak meremehkan dosa kecil. Karena penyesalan di kubur tidak bisa dihapus, tetapi pencegahan di dunia masih bisa dilakukan. Inilah kesempatan yang harus kita jaga selagi nafas masih berhembus. Menjadikan peringatan ini sebagai jalan keselamatan.
Setiap peringatan tentang azab kubur sebenarnya adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Jika Allah tidak menginginkan kebaikan bagi hambanya, tentu tidak akan ada penjelasan mengenai siksaan, apalagi yang paling ringan. Dengan diberitahu sejak dini, manusia diberi kesempatan untuk memilih, terus berjalan di jalan dosa, atau segera kembali dan menyiapkan bekal untuk keselamatan. Peringatan ini seharusnya menjadi cambuk bagi kita untuk tidak menunda. Karena setiap tarikan nafas adalah kesempatan terakhir yang bisa menjadi penentu. Tidak ada yang tahu kapan ajal datang. Dan tidak ada jaminan kita bisa memperbaiki diri besok. Maka, kesempatan yang ada hari ini adalah momen terbaik untuk berubah. Kita harus mengingat bahwa azab kubur bukan hanya teori atau cerita. Ia adalah realitas yang pasti akan dialami setiap manusia, kecuali yang dilindungi Allah. Rasulullah menyampaikannya bukan untuk sekadar ditakuti, tetapi untuk dipahami dan dijadikan peta jalan agar kita tidak salah arah. Oleh karena itu, setiap amal kecil yang kita lakukan bernilai besar. Menjaga wudhu, berzikir sebelum tidur, membaca surat Al-Mulk, bersedekah meski sedikit, menjaga lisan, semuanya bisa menjadi perisai dari azab kubur. Amalan kecil yang dilakukan terus-menerus lebih berharga daripada penyesalan besar yang datang terlambat. Kita juga harus menyadari bahwa kehidupan dunia adalah waktu yang sangat singkat dibanding perjalanan setelah mati. Menyiapkan bekal bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menghindar dari kematian, dan tidak ada satupun yang bisa melawan takdir kubur. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyiapkan diri agar azab tidak menjemput kita. Peringatan tentang azab kubur paling ringan adalah pintu untuk menyadari betapa beratnya perjalanan setelah mati. Jika ini saja sudah terasa pedih sepanjang waktu, maka hanya orang bodoh yang masih berani bermain-main dengan dosa. Orang beriman justru menjadikan rasa takut ini sebagai bahan bakar untuk memperkuat iman dan amalnya. Dengan demikian, setiap kali kita tergoda oleh dosa, ingatlah peringatan ini. Tanyakan pada diri sendiri, apakah layak menukar kenikmatan sesaat dengan penderitaan sepanjang masa? Apakah layak meremehkan satu dosa kecil yang bisa mengantar kita ke azab yang bahkan paling ringannya sudah tak tertahankan? Maka, jadikan peringatan ini bukan hanya sebagai rasa takut, tetapi sebagai motivasi untuk berubah. Selama nyawa masih di tubuh, selama lidah masih bisa beristighfar, selama tangan masih bisa bersedekah, itulah kesempatan yang harus dimanfaatkan. Karena setelah masuk ke kubur, semuanya terlambat. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, pada akhirnya, azab kubur paling ringan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Rasulullah sudah menyingkapkan kepada kita bahwa bahkan siksaan terkecil di alam kubur pun mampu membuat manusia hancur tak berdaya. Ini bukan sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang akan dialami siapapun yang meremehkan dosa-dosa kecil dan lalai dalam bertaubat. Kita belajar bahwa tidak ada dosa yang terlalu kecil untuk disepelekan. Karena setiap kesalahan yang tidak segera ditebus bisa menjadi sebab penderitaan panjang di alam barzakh. Ringannya azab hanya dalam ukuran perbandingan, bukan dalam rasa. Sebab kenyataannya, yang paling ringan pun sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kenikmatan dunia yang pernah kita rasakan. Maka jalan yang paling bijak adalah kembali kepada Allah sebelum terlambat. Selagi nyawa masih ada, selagi pintu taubat masih terbuka, selagi amal masih bisa dilakukan, jangan sia-siakan kesempatan. Setiap detik adalah peluang untuk menyelamatkan diri dari azab, bahkan dari yang paling ringan sekalipun. Kita pun diajarkan banyak amalan penyelamat, menjaga salat, membaca surat Al-Mulk, menjaga kebersihan diri, menjaga lisan, memperbanyak doa, serta memperbanyak sedekah. Amalan-amalan ini bukan hanya rutinitas, tetapi benteng yang akan menjaga kita ketika jasad sudah tidak lagi berdaya di dalam kubur. Renungan ini juga mengingatkan bahwa kematian bisa datang kapan saja. Tidak ada yang tahu kapan waktunya tiba. Karena itu, menunda taubat sama saja dengan mempertaruhkan nasib di alam barzakh. Jangan tunggu besok untuk berubah, karena bisa jadi besok kita sudah tidak ada. Ingatlah, dunia ini singkat.
Semua kenikmatan akan hilang, semua penderitaan dunia akan sirna. Tetapi penderitaan kubur, meskipun disebut ringan, tetap akan terasa panjang, pedih dan tiada henti. Maka, pilihan ada di tangan kita. Apakah akan selamat dengan taubat dan amal, atau menyesal dengan azab yang tak tertahankan? Semoga peringatan ini mengetuk hati kita, menumbuhkan rasa takut yang sehat, dan mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Karena tidak ada yang bisa menolong kita di kubur selain amal saleh yang kita bawa dari dunia. Sekarang, renungkanlah, apakah ada dosa kecil yang masih engkau biarkan tanpa taubat? Tulis jawabanmu di kolom komentar, agar menjadi pengingat bagi dirimu sendiri dan pelajaran bagi saudara-saudara kita yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.